Sobat balap, kabar mengejutkan datang dari dunia motorsport tanah air. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berada di ambang momen emas. Veda Ega Prakama, pembalap muda asal Gunung Kidul yang baru berusia 16 tahun, hampir pasti akan naik ke kelas Moto3 pada musim 2026. Situasi ini semakin menarik karena isu kuat menyebutkan bahwa pengumuman resmi tentang masa depan Veda kemungkinan akan dilakukan di Mandalika, sirkuit kebanggaan bangsa. Sumber-sumber dekat Honda Asia menyebutkan, keputusan ini bukan lagi soal apakah Veda akan masuk, melainkan kapan publik akan mendengar pengumuman resminya. Kehebohan semakin besar setelah penampilannya di ajang Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2025 di ICE BSD, yang tak hanya memamerkan motor terbaru, tetapi juga menghadirkan langsung dua pembalap muda Indonesia yang baru kembali dari Eropa, Muhammad Kiandre Ramadipa dan tentu saja Veda. Publik yang hadir sontak menyambut dengan sorak-sorai, seolah sadar bahwa salah satu dari mereka, khususnya Veda, sudah berada di jalur menuju panggung dunia. Inilah kali pertama, publik bisa melihat dari dekat bibit yang disebut-sebut sebagai Golden Boy balap Indonesia. Dan jelas, nuansa di IMOS hari itu bukan hanya soal pameran otomotif, tapi soal masa depan. Penampilan Veda di IMOS 2025 memang menjadi sorotan tersendiri. Setelah 6 bulan long stay di Eropa, ia tampil dengan aura berbeda. Bukan lagi sekedar bocah ajaib dari Asia Talent Cup, tetapi seorang pembalap yang sudah ditempa keras oleh persaingan level dunia. Veda baru saja menyelesaikan musim Red Bull Rookies Cup dengan gemilang, menutup klasemen di posisi runner-up, sebuah pencapaian monumental, karena hasil itu otomatis memberinya golden ticket untuk masuk ke Moto3. Regulasi MotoGP jelas, pembalap yang finish di 3 besar Rookies Cup atau Junior GP berhak masuk ke Moto3 meskipun belum genap 18 tahun. Veda sendiri baru akan menginjak usia 17 tahun pada November 2025. Namun hasil brilian di Rookies Cup menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang sah memenuhi kriteria regulasi. Bayangkan, sebuah tiket emas yang sebelumnya hanya dimiliki para talenta Eropa atau Amerika Latin, kini ada di tangan seorang anak Indonesia. Tak heran, kabar ini langsung menggetarkan hati fans, pengamat, hingga para stakeholder Honda yang hadir di IMOS. Perjalanan Veda menuju titik ini bukanlah jalan pintas. Publik mungkin masih ingat ketika ia memulai dari Honda Dream Cup dengan tubuh mungilnya harus berjuang menaklukkan motor CBR 150R. Saat itu banyak yang meragukan karena posturnya begitu kecil, tapi justru dari sanalah mental baja ditempa. Dari Dream Cup, ia melangkah ke Thailand Talent Cup, lalu mencatatkan performa gemilang di Asia Talent Cup. Langkah berikutnya membawanya ke Red Bull Rookies Cup di Eropa, ajang bergengsi yang menjadi gerbang menuju Moto3. 2 musim penuh ia jalani di sana, dan tahun 2025 menjadi saksi betapa konsistensinya membuahkan hasil runner-up. Dengan catatan itu, Veda bukan sekedar pembalap muda biasa, tapi sudah menjadi nama besar di kalangan pengamat balap internasional. Bahkan, media asing mulai menyebutnya sebagai The Rising Star from Indonesia. Dari jalur pembinaan inilah, terlihat jelas bahwa Honda membentuk Veda sesuai jalur yang telah lama mereka rancang, pembinaan berjenjang dari level nasional, Asia, lalu Eropa, hingga akhirnya menuju Moto3. Di balik regulasi MotoGP, ada alasan mengapa pengecualian usia diberikan untuk pembalap 3 besar Rookies Cup atau Junior GP. Para ahli menilai, mereka yang berhasil menembus posisi tersebut sudah memiliki kapasitas teknis dan mental yang memadai untuk bersaing di Moto3. Apalagi, motor yang digunakan di Junior GP dan Moto3 hampir identik. Mesin Honda NSF 250RW dan KTM RC 250GP menjadi standar di kedua ajang, sehingga adaptasi tidak akan terlalu sulit. Veda pun sudah terbiasa dengan karakter motor prototipe ini, berbeda dengan motor di Asia Talent Cup atau European Talent Cup yang masih memakai versi produksi. Artinya, dari sisi teknis, Veda sudah memenuhi semua syarat. Tak heran, MotoGP memberikan pengakuan penuh dengan menempatkan namanya dalam daftar pembalap yang qualified. Inilah momen yang menandai bahwa seorang anak bangsa akhirnya menembus regulasi dunia dengan jalur resmi, bukan sekedar undangan atau wildcard. Meski demikian, pertanyaan besar kini bergeser. Bersama tim mana Veda akan memulai debut Moto3-nya? Jawaban paling logis dan paling kuat arahnya adalah Honda Tim Asia atau HTA. Tim ini merupakan wadah resmi pembinaan pembalap Asia oleh Honda yang bertugas mengorbitkan talenta muda menuju level Moto2 bahkan MotoGP. Dari IMOS 2025, sinyal-sinyal kuat sudah terlihat. Jajaran direksi AAHEM hingga pengurus Honda Asia memberi indikasi bahwa slot untuk Veda sudah disiapkan.
Saat ini, HTA memiliki dua pembalap di Moto3, yaitu Taiyo Furusato dan Tachakor Buasri. Namun, dengan prediksi promosi Furusato ke Moto2 dan performa Buasri yang masih belum konsisten, setidaknya satu kursi diyakini akan kosong. Slot kosong itulah yang diprediksi akan diisi oleh Veda. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa Honda Asia enggan menunda terlalu lama dan ingin segera mengumumkan nama Veda sebelum musim ini berakhir. Jika benar diumumkan di Mandalika, maka momen itu akan menjadi simbol besar. Mandalika bukan hanya sekedar sirkuit MotoGP, tetapi juga panggung untuk memperkenalkan kebanggaan Indonesia ke dunia. Bayangkan, di depan puluhan ribu penonton lokal dan jutaan pasang mata dari seluruh dunia, nama Veda diumumkan sebagai pembalap Moto3 2026. Strategi ini dianggap tepat karena selain menjaga momentum prestasi Veda, juga membakar semangat nasionalisme. Pemerintah, sponsor, dan fans tentu akan menjadikan momen ini sebagai batu loncatan untuk mendukung penuh Veda di panggung dunia. Bahkan, desakan agar pengumuman dilakukan di Mandalika disebut berasal langsung dari stakeholder Indonesia yang tak ingin kehilangan momentum emas di hadapan publik sendiri. Bagi Honda, keputusan mengorbitkan Veda ke Moto3 juga punya dampak strategis. Dengan menempatkan Veda di HTA, Honda menjaga konsistensi jalur pembinaan mereka. Tak hanya itu, kehadiran Veda akan meningkatkan citra Honda di Indonesia, pasar sepeda motor terbesar di Asia Tenggara. Dukungan publik tentu akan melejit dan efek domino positif bagi brand sangat besar. Dari sisi komersial, sponsor pun diyakini tak akan ragu mendukung. Nama Veda yang viral di media sosial, apalagi jika diumumkan di Mandalika, bisa menjadi daya tarik bagi sponsor lokal maupun global. Inilah yang disebut sebagai perfect timing. Talenta, regulasi, momentum, dan strategi bisnis semua berpadu. Publik Indonesia sendiri menyambut kabar ini dengan antusias luar biasa. Netizen ramai memperbincangkannya di berbagai platform media sosial. Hashtag Veda Moto3 bahkan sudah mulai menggema sejak isu pengumuman di Mandalika mencuat. Fans motorsport di tanah air menyebutnya sebagai kebanggaan nasional yang akhirnya nyata. Bukan lagi sekedar mimpi atau wacana, melainkan prestasi yang lahir dari kerja keras bertahun-tahun. Tak sedikit pula yang berharap pemerintah ikut turun tangan memberi dukungan penuh, mulai dari fasilitas latihan hingga beasiswa khusus agar fokus Veda tidak terganggu. Publik ingin memastikan Veda tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga benar-benar berprestasi di lintasan dunia. Namun, jalan menuju Moto3 tentu tak sepenuhnya mulus. Tekanan besar menanti Veda, baik dari sisi kompetisi maupun ekspektasi publik. Moto3 adalah ajang kejuaraan dunia, di mana pembalap muda terbaik dari seluruh penjuru dunia bertarung habis-habisan. Nama-nama besar seperti Pedro Acosta, Jaume Masia, hingga Marc Marquez dulu memulai dari sini. Veda harus siap menghadapi tantangan mental, fisik, dan strategi yang jauh lebih ketat dibanding Rookies Cup. Namun, para pengamat meyakini mentalitas Veda sudah ditempa sejak dini. Pengalaman bertarung di Eropa, jauh dari kampung halaman, menjadi bekal berharga. Ditambah lagi, dukungan Honda Asia akan memastikan ia tidak berjuang sendirian. Kini, seluruh perhatian tertuju ke Mandalika. Ajang MotoGP Indonesia pekan depan diperkirakan akan menjadi panggung sejarah. Apakah benar pengumuman besar itu akan dilakukan di sana? Semua tanda-tanda mengarah ke sana. Jika benar terjadi, maka Mandalika akan tercatat dalam sejarah bukan hanya sebagai sirkuit kebanggaan bangsa, tetapi juga titik awal perjalanan seorang anak Indonesia menuju kejuaraan dunia. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar mimpi, ia adalah kenyataan yang siap membanggakan merah putih di panggung dunia. Dan publik pun tinggal menunggu, menghitung hari, hingga momen itu akhirnya benar-benar tiba.